Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua masih di tempat yang sama dan sekarang beda pembahasan. Mumpung saya bisa bertemu Kang Ferry dan Kang Ferry ada waktu, saya bahas sekalian tentang indigo. Oke, siap. Saya itu kemarin lihat di TikTok, ya bukan di TikTok saja, sekarang di media sosial itu kan banyak sekali orang yang bermunculan mengatakan bahwa dirinya itu indigo. Karena saya itu masih banyak sekali dapat laporan dari teman-teman Instagram, YouTube, dan sosial media itu tertipu dengan yang mengaku indigo, katanya indigo. Nah, indigo itu sebenarnya bagaimana? Gini, indigo itu jujur malah saya baru ngerti itu belakangan ini. Soalnya ketika saya di Padepokan, di kitab Sirul Hikmah, Asrorul Hikmah, saya kok tidak pernah membaca indigo ya. Jadi yang saya ngerti, indigo itu kan sebuah kemampuan bisa melihat hal-hal gaib dan ada yang mengatakan bisa melihat masa depan. Yang bikin saya cukup sanksi. Mengapa cukup begini? Ya. Kok langsung bisa mendapatkan informasi? Padahal, mohon maaf, biasanya orang yang dalam sekejap bisa mendapatkan informasi, itu seseorang yang dalam hatinya itu memiliki basyiroh. Basyiroh itu informasi secara langsung dari Gusti Allah. Nah, mohon maaf, basyiroh ini hanya dimiliki para walinya Allah. Bukan orang awam seperti kita. Oke. Nah, terus kesimpulannya pada anak yang mengaku indigo di media yang katanya bisa menebak-nebak itu sebenarnya mereka itu hanya berhayal, halusinasi, atau bagaimana? Ada dua macam. Yang pertama, mereka ini benar-benar bisa melihat secara proyeksi mata, tapi itu tipuan. Tipuan siapa? Tipuan jin. Jinnya itu masuk di otak kirinya. Kemudian kalau benar-benar bisa, gini saja, orang tersebut disuruh baca Rotib Al-Haddad. Kalau memang masih bisa melihat dan jujur, berarti itu memang kemampuan. Tapi kalau setelah baca Rotibul Haddad kok ternyata sudah tidak bisa melihat halal gaib, berarti jin. Kemudian yang kedua, mohon maaf, hayalan. Hayalan? Dari halusinasi berarti ya? Iya, dari halusinasi. Oke, nah untuk membedakan orang yang indigo asli dan yang hanya berhayal, halusinasi itu ada ciri-cirinya nggak, Kang? Kalau ciri-ciri ini agak sulit, soalnya kan berkaitan dengan batiniah. Jadi yang pertama, gini saja, kita merujuknya di kitab saja. Kalau kita merujuk di kitab, kita harus mengetahui orangnya. Orangnya ini ahli ibadah atau tidak. Itu yang pertama. Terus kalau mohon maaf, alasan ini non-muslim dan begini, berarti ini sudah di luar kaidah batiniah ini. Berarti mohon maaf, sudah tidak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, kalimat yang muncul ini biasanya didahului dengan kalimat kebaikan. Contohnya, kalam dari isyarah dari Mbah Sunan Kalijogo begini. Lah itu rata-rata kebanyakan benernya. Tapi kalau begini, oh iya, mohon maaf. Ini hayalan nih. Oh iya. Nah, terus itu kan di YouTube, di TikTok kemarin ya, Kang Seng, soal dia itu live, terus kemudian banyak orang yang tanya, ya saya herannya itu pada tanya dan dia itu tinggal diem gini terus jawab dan seenaknya karena segini, mohon maaf kalau misalkan sepengamahaman saya ya kan, itu kalau dia mengatakan yang buruk kemudian diyakini itu kan bisa terjadi. Ya benar. Nah itu bahayanya kan di situ kalau menurut saya. Nah untuk terhindar dari orang-orang yang seperti itu mengaku-ngaku indigo ada saran nggak? Gini. Sekali lagi saya kembali ke kitab. Saya pribadi sebagai orang yang dikenal masalah batiniah, kalau saya meminta petunjuk, saya itu perlu sholat dulu, kemudian baca sholawat Sirul Huyub, itu pun mendapatkan petunjuk setelah 3 hari, bahkan bisa sampai 2 minggu dan lebih lah seperti itu. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang seperti itu, kita kalau tujuannya untuk hiburan, oke lah. Kalau tidak masalah untuk hiburan, tapi kalau sampai dipercayai, ini merugikan orang yang percaya. Karena dalam kepercayaan saya kan ana aing dazoni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku. Kemudian ketika di apa istilahnya ya, diterawang ya. Kalau diterawang nanti besok kecelakaan, pikirannya begitu terus, ngazam terus, malaikat nyatet, wah besoknya tabrakan bahaya. Iya. Oke, ya sudah teman-teman, itu penjelasan dari Kang Ferry soal anak indigo. Jadi pada intinya kalau untuk hiburan boleh gitu ya, kalau untuk hiburan. Tapi kalau untuk dipercayai lebih baik jangan. Ya sudah teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.